Kalau mau kaya jangan jadi petani, tapi jadi petani itu pasti bisa jadi kaya. Nama saya Ronald Simanjorang. Saya saat ini petani bawang dan tinggal di Desa Merek, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Kalau dibilang kenapa mau ke pertanian, kebetulan kuliah di jurusan agribisnis. Jadi apa tidak mencoba, dan akhirnya keenaan di dunia pertanian gitu. Kenapa? Karena peluang ini nggak banyak yang ngejar. Kalau dilihat dari satu sudut pandang, ini jadi peluang besar sama yang mau bertani. Karena di saat banyak nanti yang bertani, kompetisi semakin besar. Sebenarnya kalau kompetisi besar, keinginan untuk maju lebih besar. Kalau di kampung kami ini, kalau dulu kuliah jauh-jauh sampai ke Jawa, terus pulang dan kembali megang tanah seperti orang tuanya, berarti gagal kuliah. Berarti nggak sukses kuliah. Ijazahnya ini dipertanyakan gitu. Nah, sampai banyak yang cemooh, kamu itu nggak pantas jadi petani. Pantasnya itu jadi pekerja di bank katanya. Jadi, apalagi anak kota masuk balik lagi, anak kampung ke kota, dari kota balik kampung lagi. Gagal katanya. Kalau minder, pasti minder. Dan itulah pergumulan aku pribadi kemarin itu. Jadi untuk pembuktiannya, aku nggak muluk-muluk, cuman tanam, rawat dengan baik, hasilkan, terapkan basic-basic yang dipelajari di zaman kuliah kemarin. Dan puncaknya itu 2018, kita pernah coba mekanisasi di sini. 2018 saya belum bertani bawang, saya bertani kentang. Dan kita panen pakai traktor, pertama kali di Tanah Karo. Bertani itu kalau aku lihat hampir sama dengan berumah tangga. Karena bertani itu bukan kayak kita jualan satu produk ya, jualan satu produk yang jadi. Misalnya kedai kopi, kita aduk nih teh manis. Setiap gula dan teh disatukan dicampur air panas, itu udah pasti jadi duit. Dan keuntungannya sudah pasti. Nah, kalau kita bertani, kayak ngerawat anak, udah dirawat dengan baik, harus dirawat dengan baik, ya masa depannya dia juga tetap yang menentukan. Sama kayak pertanian, udah dirawat dengan baik, harga nggak kita yang menentukan. Bisa nanti hasilnya sangat bagus, tapi harga tidak mendukung. Nah, di sini nih tantangannya jadi petani. Petani itu bukan hanya sekedar untuk menghasilkan uang, tapi salah satunya, kalau aku bilang itu memelihara kehidupan. Bagaimana menjadikan satu komoditas pertanian itu jadi mencapai panen dan hasilnya sangat bagus. Harga ya nomor kesekian lah itu gitu. Yang penting hasilnya dulu. Kalau masalah lahan, aku pikir sih itu masalah kemauan. Kalau kita mau, kalau kayak di daerah sini nih, banyak orang yang nggak ada lahannya tapi bertani. Kenapa? Dia ada kemauan. Dan ada orang yang di sini, dia punya lahan tapi dia nggak punya semangat bertani gitu. Jadi lahannya nanti, ya udah, kau kerjai lahanku, nanti bagi hasil gitu. Jadi kalau persoalan lahan itu ya bukan persoalan utama kalau menurut aku. Niat aja dulu. Jadi kalau mau kaya jangan jadi petani. Tapi jadi petani itu pasti bisa jadi kaya. Untuk dari kuliah itu basicnya sangat penting kalau menurutku. Basicnya, dasarnya. Kalau kita udah pegang basicnya untuk menjalani pertanian seperti ini, aku selalu megang teguh itu ada satu kata, learning by doing. Jadi ya udah kita kerjakan dan kita belajar. Jauh lebih efektif daripada kita langsung aplikasikan yang dari kampus. Karena kalau waktu zaman kita kuliah, itu faktor-faktornya nggak sama.
sama kita di lahan sini, faktornya banyak yang berbeda. Jadi learning by doing itu sangat penting, dan basicnya itu di zaman kuliah. Saya sangat tertarik bertani bawang dan nyaris jatuh cinta, karena bertani bawang itu kalau di sini tuh gampang-gampang susah. Yang susah itu di pasca panen. Kalau untuk perawatan relatif lebih mudah daripada tanaman yang lain. Apalagi kalau dibandingin dengan kentang, jauh lebih ringan pengerjaannya. Karena di awal nanti kita persiapan lahan, kasih kompos, kasih pupuk, pasang mulsa, datang hujan tinggal tanam. Tanam tinggal semprot sama pengendalian hama penyakit. Nah, yang repot itu di pasca panen. Pasca panen itu kita butuh cuaca seperti ini. Cuaca yang cerah dan matahari cukup. Karena ini nanti semua diikat dan digantung. Kalau sampai hujan, sampai lembab, pas digantung nanti itu jadi masalah besar. Perlu penanganan yang ekstra dan modal pun jadi tambah. Kalau bagi kami di sini, ini nggak biasa. Karena untuk pertanian bawang di gunung sebelum 2019 itu nggak banyak yang bertani bawang. Kalau syaratnya dulu, lahannya agak berpasir. Ternyata dengan tanah yang seperti ini juga bisa. Dan hasilnya pun cukup bagus. Kalau di sini tuh hasilnya yang pernah maksimal, kalau teman-teman itu 1 ton, 1 mulsa. Kalau saya itu masih di kelas-kelas 600-700 kilo 1 mulsa. Nah, yang ditanam ini sekarang jenisnya bawang padang. Di bawang itu yang perlu diperhatikan, 1, bibit paling penting. Bibit itu menentukan hasilnya. Bibit yang baik akan menghasilkan panen yang maksimal. Sebelum tanam, pastikan pupuknya tepat. Bawang itu nggak suka pupuk yang berlebihan dan kurang. Yang kedua, penanganan rumput dan gulma. Yang ketiga, pengendalian hama penyakit. Itu harus diamatin. Kalau mau sukses, mau modalnya rendah, bisa ditekan, amati. Karena kebanyakan tanpa mengamati, jadi kita main hantam saja pestisida. Nah, ini kenapa dicangkul? Ini kan tanam kedua. Kita nggak pakai dasar, Bang. Jadi dasarnya yang ditanam pertama itu semua. Jadi ini kita kasih pupuk tipis. Nah, biar pupuknya nggak menguap, kita tutup. Gitu. Sekalian mulsanya kan ada beberapa mulsa itu yang sudah rusak. Nah, untuk sekalian nutup juga, biar mulsanya nggak terbangan. Gitu. Dan dipanen itu yang paling penting. Jangan main-main dipanen. Lihat cuaca gitu. Cuaca yang bagus di panen bawang itu cerah. Kalau pasar bawang, ya pasarnya ya pasti. Karena kebutuhan bumbu kan. Hanya saja harganya yang nggak pasti. Harapan ke depan sebagai petani muda, untuk pertanian sendiri, kita belajar untuk lebih baik lagi. Tapi untuk pemerintah harapannya ya kalau boleh dengan kenaikan harga pupuk, harga produk pertanian juga bersinergi dia. Jangan harga pupuknya naik 2 kali lipat, harga pertaniannya gitu-gitu aja. Buat teman-teman pemuda di sana, jangan takut bertani, jangan takut megang tanah seperti ini. Yakin nggak nanti masih bisa pegang tanah? Karena tanah semakin berkurang, gitu. Tanah nggak bertambah, bangunan yang bertambah. Jadi mumpung ada kesempatan, mumpung punya basic, teman-teman di pertanian, ayo kita bertani. Teman-teman di manajemen, di ekonomi, ayo bantu kita memasarkan produk kita supaya bisa go internasional. Nah, bedanya negara kita sama negara yang lain, apalagi kayak kami di Desa Mere ini, sepanjang tahun kami bisa nonstop. Ini bawang tanam kemarau, dibantu kincir, bisa tumbuh bagus, hijau. Indonesia kapan aja, setiap hari bisa tanam. Beda sama di luar sana, ada bulan tertentu. Jadi ayo kita bertani. Kalau masalah pasar kita nggak khawatir, karena sekarang kalau seperti di
desa kami ini sudah ada anak-anak muda yang mulai main bisnis startup, aplikasi. Jadi untuk pasar terbuka, tinggal masalah kemauan kita. Apalagi sekarang zaman sosmed, sebenarnya untuk memamerkan atau menjual produk kita ini, kita bisa jual dari sosmed. Teman-teman ada yang pengen lihat pertanian atau pengen membeli produk pertanian atau sharing tentang pertanian, nanti bisa dikontak. Nanti di media sosialku, Instagram ada Gabi_Simanjorang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung. Mari kita majukan pertanian Indonesia.